Selamat malam, Pak Rudianto. Saya Heru Prasetyo, NIM 0412874146. Izin untuk menyampaikan tugas satu. Saya akan membuka YED Graph Editor. Lama. Saya akan buka dulu yang poin pertama, Pak. Saya jelaskan mengenai kasus sesuai soal yang menjadi materi di praktikum Entity Relationship Diagram, yaitu bahwasanya sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi yang juga banyak dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah kita daftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai dengan situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien diselesaikan pemeriksaannya, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Maka langkah yang harus saya lakukan yaitu pertama kali menentukan, mengidentifikasi dan meletakkan seluruh entiti yang terlibat dalam sistem database tersebut. Dalam hal ini ditemukan 3 entiti, yaitu administrator, pasien, dan dokter. Nah, kemudian saya melakukan identifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terlibat dalam sistem database tersebut, sekaligus menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entiti beserta kunci key-nya. Nah, di sini saya sesuai arahan pada panduan, maka untuk pasien primary key-nya adalah ID pasien dengan atribut yang lain, field yang lain yaitu nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien, dan nomor HP. Untuk administrator ada ID admin sebagai primary key, kemudian atribut yang lain yaitu nama admin dan waktu jaga. Untuk dokter, primary key-nya adalah ID dokter, lalu atribut yang lain saya tambahkan di sini. Kemudian saya mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu atau korekinya. Nah, ini sebenarnya sudah menginjak ke diagram, masih di sini bisa. Jadi administrator ini banyak, pasien banyak, demikian juga dokter banyak. Jadi hubungannya adalah end to end antar masing-masing entitas ya, dokter ke pasien, end to end juga, dokter ke administrator end to end, administrator ke dokter juga end to end. Nah, untuk korekinya akan dijelaskan nanti kalau ketika terbentuk database baru, Pak. Jadi di sini untuk saat ini database-nya masing-masing entity ini memiliki primary key sendiri-sendiri gitu ya. Kemudian derajat relasi juga disampaikan di sini seperti tadi saya jelaskan, relasinya M to N untuk semua entitas terhadap semua entitas yang lain. Kemudian atribut. Nah, untuk yang foreki saya akan buka di tabel kedua, diagram kedua maksud saya. Nah, di sini terbentuk 3
tabel baru ya, akibat dari hubungan antara tiga entitas tadi atau tiga tabel utama tadi. Untuk dimulai dari pasien ke administrator itu ada terbentuk satu tabel baru namanya pendaftaran. Nah, dalam tabel baru pendaftaran ini terdapat ID daftar terbentuk ya, ya kita akan masukkan ID daftarnya dan forekinya yang menjadi atribut lain nih yaitu ID admin dan ID pasien begitu. ID pasien seperti tadi sudah dijelaskan bahwa dia punya primary key ID pasien. Nah, di dalam tabel baru yang terbentuk ini dia menjadi foreign key ya dari luar gitu ya. Foreign key di tabel pendaftaran. Sementara primary key-nya dari tabel pendaftaran ini adalah ID daftar. Nah, kemudian setelah dilayani oleh administrator, administrator memberikan data ya, kepada apa namanya dokter. Maka demikian juga si dokter menyimpan data tersebut. Maka terbentuklah satu tabel baru di mana koreksinya dari ID admin ya, ID admin yang ada di tabel administrator dan ID dokter yang ada di dari dokter dari tabel dokter. Sementara terbentuk primary key yang baru yaitu ID data. Nah, demikian juga dalam relasi antara dokter dengan pasien terbentuk satu tabel baru, di mana ID pasien itu menjadi foreign key di tabel pasien dokter ini. Kemudian terbentuk primary key ID layan, sementara ID dokter adalah foreign key dari entity dokter. Nah, di sini juga timbul atribut baru, yaitu waktu layan dan resep. Demikian Pak Rudi, apa namanya entitas yang diagram ERD yang saya buat menurut panduan dan sedikit ada perbaikan yang supaya lebih mudah untuk dipahami begitu Pak. Demikian tugas saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah penjelasan dan mohon arahan jika diperlukan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan selamat malam.